Ini kita router, kemudian switch. Ini VLAN. Dua 2901. Waalaikumsalam. VLAN 10, misalkan sini marketing. VLAN 20, produksi. VLAN 30, misalkan gudang. Marketing IP-nya 192.168.10.0/24. Produksi 192.168.20/24. Gudang 30.0/24. Baik, kita lanjut lagi. Ini udah semua. Kalau sudah, kita konfigurasi router terlebih dahulu. Oke, jadi kita akan membuat inter VLAN routing. Jadi di dalam satu jalur fisik ini nanti dibuat ada 3 sub interface. Sub interface 1 untuk mengalirkan ke VLAN 10. Sub interface 2 nanti buat mengalirkan ke VLAN 20. Kemudian sub interface ketiga nanti buat VLAN 30. Jadi kalau secara fisik hanya satu, tapi kalau secara virtual atau logiknya itu ada 3. Ini cuma buat gambarin aja ya. Cara ininya kayak gini nih. Kalau secara fisiknya, ini fisiknya 1 ya. Secara ini ada 3 begini.
Nah, seperti ini. Nah, kalau secara virtualnya ada 3 seperti ini. Tapi kalau secara fisiknya hanya 1. Tapi di dalam fisik tadi ini satu ini, nanti kita buat tadi sub interface. Nah, kalau pas dilihat detailnya, dalam satu ini nanti ada 3 jalur seperti ini. Kalau ini secara fisik ada 3 nih. Nah, ini disebut dengan masih secara tradisional atau legacy. Kalau yang ini sudah tadi menggunakan virtual tadi, interVLAN routing, interVLAN. Kalau yang ini dia secara legacy. Tapi sebenarnya di dalam satu jalur ini seperti ada 3 ini. Satu yang tadi satu jalur untuk VLAN 10, VLAN marketing. Satu jalur lagi, jalur yang kedua untuk VLAN 20 produksi. Jalur yang ketiga untuk VLAN 30 untuk gudang. Jadi dia tidak akan sama tadi. Punya jalur masing-masing. Gitu. Oke, sekarang kita konfigurasi. Di sini saya pakai tambahkan laptop buat kabel konsol. Kalau sudah, kita klik laptopnya dulu, kemudian terminal. Sini biasa ya. No. Enable configure terminal. Nah, kelihatan ya. Kelihatan? Hostname misalkan rVLAN. Nah, tadi kita menggunakan interface-nya apa nih? Gigabit Ethernet 0/0. Oke, berarti kita interface Gigabit Ethernet 0/0.10. Nah, ini kita membuat namanya sub interface. Ini ada ya. Biasanya kan config interface. Kalau ini ada titik 10-nya berarti dia sub interface. Udah sampai sini? Lanjut gak nih? Oh, belum. Oke, kita tungguin dulu. Kalau nggak nih saya dikit lagi nih. Encapsulation .1Q 10. 10-nya ini sesuai dengan ini. .1Q 10 sesuai dengan 10 ini. Sama VLAN 10. IP address. Tadi IP addressnya 192.168.10 titik. Kita pakai first ya. 1 berarti. /24 tadi 255 titik. Oh. Biasa no shutdown. Oh, kalau ini dia nggak ada no shutdown-nya, harus bukan di sub interface, tapi di interface-nya. Jadi no shutdown dia nggak muncul tuh. Ya. Jadi langsung exit saja, nggak usah no shutdown. No shutdown-nya nanti di terakhiran. Di interface Gigabit Ethernet 0/0. Ini sampai di sini dulu. Biar tidak ketinggalan. Baik. Tadi kita sudah buat sub interface Gigabit Ethernet 0/0.10. Jadi kalau di sini tadi Gigabit Ethernet 0/1 ya berarti 0/1.10. Ya, tadi tergantung teman-teman semua tadi di situnya 0/0 apa 0/1 tuh. Kalau ngikutin saya berarti 0/0. Kalau di situnya 0/1 ya berarti 0/1. Oke, lanjut. Sekarang
subinterface yang kedua, interface gigabit Ethernet 0/0.20. Encapsulation dot n dot 1Q20. IP address 192.168.20.1 255.255.255.0/24. Exit. Interface gigabit Ethernet 0/0.30. Enggak, 3. Kan tadi saya ada 3 VLAN aja. Kalau VLAN-nya nanti ada 6 ya berarti bikin 6. Kalau VLAN-nya ada 10 ya berarti bikin subinterface-nya 10. Encapsulation.1Q30. IP address 192.168.30.1/24.255.255.255.0. Exit. Ini baru kita masukin ini interface gigabit Ethernet 0/0. Nah, di sini cuma buat ini aja nih, no shutdown. Tuh, langsung. Enggak, ini langsung tadi berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ya, dia langsung up semua. Langsung up. Ini tadi dari sini ya. Ketika tadi saya no shutdown, dia langsung up banyak. Interface 0/0.10, 0/0.20, 0/0.30. Oke, berarti udah selesai di router ini. Atau kita bisa cek dulu sama do show IP interface brief. Ya, kalau di dalam global config diberikan do. Kalau di luar di privilege cukup show IP interface brief. Ini do show IP interface brief. Ini interface-nya gigabit Ethernet 0/0.10, IP-nya 192.168.10.1. Metodenya manual, statusnya up, protokolnya juga up. Interface gigabit Ethernet 0/0.20, IP-nya 192.168.20.1. Kemudian metodenya manual, statusnya up, protokolnya up. Yang ke-30 juga sama ya. Interface gigabit Ethernet 0/0.30, IP address-nya 192.168.30.1, metodenya manual, statusnya up, protokolnya juga up. Kalau sudah, kita balik lagi ke sekarang kita ke switch. Ke switch kita tambahkan kabel konsol ke sini aja lah, PC 5. Jadi di switch ini fast untuk VLAN 10 itu fast Ethernet 0/1 sampai dengan fast Ethernet 0/5. Nanti kita settingnya untuk VLAN 10
fast Ethernet ini ya, FA 0/1 sampai dengan FA 0/5. Kalau di sini PC 0 ke FA 0/1, PC 1 FA 0/2. Kemudian di VLAN 20 itu nanti FA 0/6, fast Ethernet 0/6 sampai dengan FA 0/7. 0/10. Jadi 55. VLAN 20 itu FA 0/6, ini PC 2 FA 0/6, PC 3 FA 0/7. Jadi nanti untuk VLAN 20 mulai dari fast Ethernet 0/6 sampai dengan fast Ethernet 0/10. Kemudian ke VLAN 30 itu mulai dari fast Ethernet 0/11 sampai dengan fast Ethernet 0/15. Jadi di sini contohnya PC 4 itu terhubung ke fast Ethernet 0/11, PC 5 ke fast Ethernet 0/12. Oke, kalau sudah, jadi nanti kita konfigurasi pada switch. Itu konfigurasi buat VLAN 10 namanya marketing, VLAN 20 namanya produksi, VLAN 30 namanya gudang. Kemudian nanti kita assign ke fast Ethernet-nya FA 0/1 sampai FA 0/5 untuk VLAN 10, FA 0/6 sampai dengan FA 0/10 VLAN 20, FA 0/11 sampai FA 0/15 VLAN 30. Kita lanjut ke switch. Di sini saya terhubung ke PC 5, kemudian desktop, kemudian terminal. Ini switch ya. Switch ini enable configure terminal. Hostname SW VLAN. SW ya, switch. Kalau sudah, tinggal kita buat VLAN. VLAN 10. Name. Tadi apa? Marketing. Exit. VLAN 20. Name. Produksi. Exit. VLAN 30. Name VLAN 30 apa tadi? Gudang. Exit. Udah sampai sini dulu. Oke, kita cek do show VLAN. Nah, ini ya. Ini sudah ada VLAN 1 secara default di switch Cisco tadi sudah ada VLAN 1. VLAN 1 itu portnya itu semuanya mulai dari fast Ethernet 0/1 sampai dengan gigabit Ethernet 0/2. Itu masuk ke VLAN 1 semua. Nah, ini tadi kita sudah buat VLAN 10 namanya marketing, VLAN 20 namanya produksi, VLAN 30 namanya gudang. Sekarang tinggal kita masukkan nih yang tadi fast Ethernet FA 0/1 sampai dengan 0/5 masuk ke VLAN 10. FA 0/6 sampai dengan FA 0/10 masuk ke VLAN 20. FA 0/11 sampai dengan 15, FA 0 masuk ke VLAN 30. Oke, sekarang tinggal kita masukkan interface
fast Ethernet 0/1 ya, 0/1. Switch port akses VLAN 10. Bentar, pakai range bisa. Ini satu-satu. Kalau pakai range itu sekaligus bersamaan. Switch port akses VLAN, kemudian switch port mode akses exit. Nah ini kan ketika kita mau memasukkan ini bisa satu persatu nih. Ini satu interface, kita masukkan definisi ini FA 0/1 untuk VLAN 10, kemudian mode akses. Tapi kalau satu-satu lama, ini kan ada 15 port. Nah, biar cepat pakainya range. Ini kita cek dulu nih, do show VLAN. Ini harusnya fast Ethernet 0/1 itu sudah masuk ke VLAN 10. Ini saya ngecek ya, do show VLAN. Nah ini udah masuk nih, VLAN 10 itu adalah FA 0/1 sudah masuk. Tinggal FA 0/2 sampai 5. Nah maksudnya tadi saya ngeliatin satu dulu. Satu-satu bisa, tapi kan kalau tadi VLAN-nya banyak, kita bisa memberikan sekaligus, pakainya range. Caranya adalah bisa dihapus. Interface range FA fast Ethernet 0/2 sampai dengan 5. Udah sama, di atasnya aja tadi pakai range. Nanti di dalamnya tetap switch port akses VLAN 10. Switch port mode akses. Udah exit. Cuman kalau ini udah dari port 2 sampai dengan 5 sudah langsung di assign ke VLAN 10. Ya, maksudnya begitu tadi. Kalau tadi satu-satu, kalau ini sekaligus langsung. Ya. Lanjut ya, interface range fast Ethernet 0/6 sampai dengan 10. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Exit. Interface range fast Ethernet 0/11 sampai dengan 15. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Exit. Do show VLAN. Udah ya. Tadi udah di. Oke. Nah ini VLAN 10 marketing. Nih portnya adalah portnya mulai dari FA 0/1 sampai dengan FA 0/5. Kemudian VLAN 20 mulai dari FA 0/6 sampai dengan FA 0/10. Kemudian VLAN 30 gudang mulai dari FA 0/11 sampai dengan 15. Kalau sudah kita ini udah desain, tinggal kita isi IP address. Ngisi IP address-nya bisa juga pakai DHCP atau bisa juga pakai manual. Mau pakai DHCP atau manual? Manual dulu aja deh, biar nggak bingung. Manual. Kalau DHCP kan enak, tinggal di enable langsung ngisi IP address sendiri. Ini manual 192.168.10 ya. 10.2.
Gateway-nya berarti berapa gateway-nya? 10.1. Ini 10.2, ini 10.3. Ini VLAN 10. Lanjut ke VLAN 20. VLAN 20 192 168 20.2. Gateway-nya 20.1. Nanti di VLAN 20, 22 sama 23 ya. Ini 23. Baik, kalau sudah kita lanjut lagi. Tinggal yang VLAN ini ya, VLAN 30. IP-nya 192.168.30.2. Ini gateway-nya 192.168.30.1. .3. Kalau sudah kita testing. Kita testing ya. Kita ping dari berapa nih? Isi 0 deh. IP config. IP-nya 10.2 ya. Kita ping dulu ke gateway 10.1. Dia ping ke gateway nggak mau nih kayaknya. Request timeout.
request timeout, request timeout. Di ping ke gateway aja nggak mau, berarti belum. Di ping ke gateway sendiri belum mau, berarti masih ada yang kesalahan. Kira-kira salahnya apa? Ada yang masih ingat? Belum diterang. Dari sini, dari switch ini ke router ini dia harus diterang. Jadi biar tadi misahin VLAN 10, VLAN 20, VLAN 20. Jadi harus diterang nih di switch. Switch yang terhubung ke router ini kan ada portnya kan? Ini kan router ini kan gigabit Ethernet 0/0. Ini kan terhubung ke switch kan? Switch itu kan terhubung, ada portnya juga tadi. Portnya saya pakai gigabit Ethernet 0/1. Nih. Nggak kelihatan ya? Banyakan tulisannya. Nah ini lihat. Nih gigabit Ethernet 0/1. Jadi interface gigabit Ethernet 0/1 harus saya terang. Kan tadi ada mode akses, ada mode terang. Nah kalau sekarang ini terang nih. Nah ini, jadi kita harus masuk ke switch. Kita harus masuk ke switch lagi. Kita masuk ke interface tadi ini. Nih, gigabit Ethernet 0/1. Ke switch, ini terhubungnya di teman-teman semua apa tuh? Interface-nya apa? Kalau sama kayak saya berarti interface gigabit Ethernet 0/1. Tapi kalau di sananya misalnya gigabit fast Ethernet 0/20 ya berarti 0/20. Nah, ini kita masuk ke ini interface gigabit Ethernet 0/1. Interface gigabit Ethernet 0/1. Udah di sini kita switch port mode terang. Exit. Terang, mode terang. Tadi biar bisa membaca VLAN 10 ke VLAN 10 tadi bisa membaca ke .1Q10, VLAN 20 bisa membaca ke .1Q20, VLAN 30 bisa membaca ke gateway masing-masing tadi, ke jalur yang dibuat di sub interface tadi. Apa? Iya betul. Jadi .1Q10 dia terkoneksi ke VLAN 10. Kalau misalkan VLAN-nya VLAN 15 ya bikinnya .1Q 0/0.15 gitu. Jadi harus disamain. Kalau sudah kita uji, kita testing lagi tadi dari PC 0. Kita ping lagi ya ke 10.1. Ping 192.168.10.1. Nah ini udah reply tuh. Sudah reply ya. Sudah reply ke gateway-nya sendiri. Berarti kalau ke gateway sendiri udah bisa, kita bisa testing ke gateway yang lain. Ke gateway 20 reply juga. Ke gateway 30 reply juga. Jadi tadi belum kita terang. Nah kalau ke gateway 20 udah oke, reply ke gateway 30 udah oke, kita bisa tes ke PC, ke klien yang terhubung ke gateway 20, ke VLAN 20 tadi. VLAN 20 tadi berapa? 20.2 ya? 20.2. 20.2. Apakah reply? Hasilnya reply, alhamdulillah reply. Kemudian ke 30 misalkan 30.2 request timeout, baru reply ya. Jadi sudah reply semua.